Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang nggak tahu saya Iqbal Kobe Junior ya, oke? Sip. Saya mau cerita sedikit tentang kejadian kemarin. Ada narapidana kasus narkoba ketahuan ngumpetin sabu-sabu dalam celana dalamnya. Pasti apek gitu ya. Saya nggak pernah ngumpetin sabu dalam celana dalam. Yang saya taruh di balik celana dalam itu cuma satu, masa depan. Ya, jadi saya sering naruh uang celana dalam. Itu kan uang masa depan kita ya. Karena saya takut dipalak. Sini ada yang sering dipalak waktu kecil. Waktu kecil saya sering dipalak SMP lah. Sering dipalak sama anak STM ya kan. Waktu itu saya pakai sepatu baru. Lewat, ada anak STM manggil, Cil, sepatu lu cakep tuh. Terus gue bilang, makasih bang. Gue malak, malak bang, ini bang. Copotin. Pakai jam tangan juga, Cil, jam tangan lu cakep tuh. Akhirnya gue kasih. Sampai-sampai gue cuman punya satu benda kesayangan tuh topi. Topi gue baru hilang tadi tuh. Tapi ini topi yang lama gue pakai. Akhirnya gue tulis di sini, topi jelek, ya kan. Pas dia bilang, Cil, topi lu cakep. Enggak bang, ini jelek. Cakep, ini bang, jelek tulisannya. Oh iya, sorry, dia cabut. Udah tobat akhirnya. Kemarin gue berantem di depan rumah. Pas gue berangkat, gue pulang sama cewek gue ya, di depan rumah gue berantem. Ada yang ngomong gini, pacar lu cakep nih. Bang, please bang, saya sering dipalak bang. Jangan palak pacar saya juga. Akhirnya gue tampil itu orang. Taunya bokap gue ternyata. Gak apa-apa. Di sini siapa yang lama kalau di kamar mandi ada? Kalau ini udah pasti lama dia nih. Dia pakai sabun, wah biar cakep nggak bisa tapi. Terima aja nggak apa-apa. Sebenarnya cowok atau cewek tuh di kamar mandi tuh lama wajar. Karena tuh kamar mandi satu-satunya tempat kita yang paling enak buat berekspresi. Di kamar mandi tuh gue paling sering drama di kamar mandi. Habis sikat gigi, ngaca, terus gue pura-pura drama. Ternyata kamu yang membunuh dia. Tuh. Kalau enggak dalam kamar mandi, gue bisa jadi ini anak band yang paling keren ya kan. Di sini ada yang pura-pura ngeband gak di kamar mandi? Kalau saya pernah lagi buang air ya, jongkok. Ya, pura-pura main drum ya kan. Iya tuh. Drumnya drum fiktif, sticknya juga fiktif sticknya. Sticknya nggak ada. Terus di kamar mandi, cuman di kamar mandi gue berasa jago main gitar. Ini. Padahal gak ada gitarnya. Main jet tuh ninu nih sampai melodinya gue bisa ya kan. Dan di kamar mandi gue cuman baru di kamar mandi gue ngerasa jago nyanyi. Kayak ada penonton di depan gitu ya. Karena separuh aku apa? Bagus. Ya. Karena gue dari dulu mau menjadi anak band. Gue pengen banget jadi anak band. Akhirnya mentok cuman jadi stand up comedian. Jadi komik. Anak band dan komik tuh terlalu jauh perbandingannya. Enakan jadi anak band. Kalau jadi anak band kita bisa bawain lagu-lagu orang ya kan. Bawain lagunya Dewa, Moka, Slank bisa tuh. Kalau komik gak bisa bawain materi. Itu tadi si jelek, Yudakel gak bisa. Akhirnya materi sendiri. Terus kalau anak band tuh enak. Pernah lihat gak gitaris main gitar terus diputerin gitarnya. Swing, slap. Sini lagi balik. Pernah kan? Kalau komik tuh gak bisa. Pakai apa? Pakai stand mic. Tuh elah. Diputer pala benjol, nggak bisa, itu nggak bisa. Kalau anak band tuh enak kemana-mana bawa gitar ya, bawa gitar. Kita bawa apa? Bawa kotak isinya mic. Disangka mau sulap ular, nggak bisa juga. Tetap nggak bisa. Terus kalau jadi anak band tuh enak. Tahu Kurt Cobain nggak? Gitarisnya Nirvana tuh, tahu ya Nirvana? Dia kalau main gitar ngeband, habis ngeband tuh ngancurin gitar, keren kelihatannya. Kalau komik ngancurin mic, suruh ganti rugi, nggak bisa. Kalau anak band tuh enak, kalau lupa lirik dia pura-pura ngasih tahu pura-pura ngajak penonton nyanyi. Misalkan Ariel lupa lagu. Karena separuh aku apa? Iya bagus, kan enak ya. Kalau komik nggak bisa, kalau lupa ngapain? Paling pura-pura baca sponsor ya kan. Saya mau baca sponsor dulu bentar. Terima kasih buat Kementerian Agama, tepuk tangan. Tepuk tangan buat Kementerian Agama. Kemarin kita baru aja melewati bulan suci Ramadan. Ya kan gue bukan anak band, gak apa-apa. Emang lu hafal materi gue gak kan? Kita belum lama ini ngelewatin bulan puasa.
Di bulan puasa itu satu-satunya bulan di mana anak kecil bebas buat nggak pulang ke rumah, ya kan? Pura-pura tadarus, padahal main. Itu paling bebas. Dan gue pengen jadi anak kecil kalau bulan Ramadan, biar enak kemana-mana. Waktu gue kecil nih, buka puasa, gue langsung izin terawih, padahal nggak terawih, main perang sarung. Gitu. Kayak bekas dicup, gitu ya, merah gitu. Terus kalau misalkan ini, apa tadi? Aduh, baca sponsor dulu bentar. Tepuk tangan untuk Metro TV. Yeah. Oh ya, kalau waktu kecil, waktu saya SD, paling enak itu pas sholat di masjid. Sholat di masjid, wudunya tuh nggak langsung dibuang, tapi kumur-kumur tahan di tenggorokan. Terus masuk, rezeki, lumayan. Waktu kecil nggak apa-apa. Terus waktu ini main petasan. Saya tuh sering beli petasan di Pasar Gembrong. Tahu Pasar Gembrong? Jatinegara, Jakarta Timur, Pasar Gembrong. Terus gue main petasan tuh sukanya petasan jangwe. Tahu gak jangwe? Yang ada lidinya tuh. Cetar gitu ya. Kalau lidinya dipatahin belok kayak motor king. Set gitu ya. Ada tuh. Nah itu petasan jangwe ternyata udah lama. Udah ada dari tahun 1880. Dulu waktu Ramadan tahun 1880 tuh ya. Ini lama banget ya. Ada anak kecil namanya Udin sama Ujang. Adik kakak. Si Udin nih bingung, Ujang kita ngapain ya bulan puasa nih. Bosan gak ngapa-ngapain, tadarusan mulu. Kita main petasan aja bang, main petasan. Bikin tuh mereka petasan tuh. Cari selongsong pohon, cari lidi, dipeledakin. Dar. Lagi gak sengaja Pak Ustadz lewat. Kena sama Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Langsung yang paling tua kan si Udin diomelin. Udin, ini pasti kerjaan kamu Udin. Bukan pak, ini kerjaannya Ujang we. Jangwe akhirnya petasannya. Gitu. Kemarin itu baru diresmiin undang-undang Ormas. Tahu? Dimana kalau kita bikin komunitas harus izin. Ada ADART-nya, ketuanya siapa, wakilnya siapa, bendaharanya siapa. Ini ribet, setiap ngumpul harus ada izin. Ini bikin ribet sama komunitas Dede 7-Eleven. Itu kan dia nggak ada ADART-nya. Kalau anak-anak ke 7 tuh ngapain anak kecil? Cuma nongkrong, ngeberantakin, pulang. Udah gitu doang. Ya kan? Yang paling enak ntar kalau ada buka puasa bersama. Kan setiap buka puasa tuh ada tuh reunian geng komunitas nunduk, tau gak? Nongkrong, reuni tapi semua liat handphone nunduk semua tuh. Tahu yang sampai patah lehernya tuh nunduk semua. Itu tuh paling gak enak. Nah terus kemarin itu Lebaran ya. Lebaran banyak yang ngasih ini, parcel. Di sini ada yang ngasih parcel ke saudaranya? Ada? Nggak ada ya? Kemarin tuh gue dengar di berita sih simpang siur ya. Tahu Dewi Lestari ya, dia tuh marah-marah karena dikasih parcel. Dia langsung ingat sama mantannya, parcel Siahaan. Ya elah gitu. Nah Marcel ya deh. Makasih saya Haji, selamat malam. Dibalas kan ada yang replay. Kamu galau kenapa? Dibalas lagi. Ih mau tahu aja kepo banget sih.